Assalamualaikum, bersama saya Rizka Wahyumi. Kali ini kita akan membahas mengenai bentang lahan fluvial yang ada di kota Pontianak. Penasaran? Yuk langsung saja kita saksikan berikut ini. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence is shaken. Bentang lahan fluvial adalah bentang lahan yang terbentuk oleh aliran-aliran air permukaan, baik berupa proses degradasi maupun agradasi. Air secara mekanik dan kimiawi berperan dalam proses pelapukan erosi dan sedimentasi dari material kulit bumi. Proses-proses tersebut berjalan terus sepanjang masa dan akan menghasilkan perubahan bentuk bentang alam yang sebelumnya ada. Salah satunya bentang lahan fluvial yang ada di kota Pontianak adalah Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan Barat dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai sebagai sistem. Sistem sungai adalah sekumpul alur-alur sungai yang membentuk jaringan yang kompleks dan luas, di mana air yang berasal dari permukaan daratan mengalir. Sebagai suatu sistem, keberadaan sungai dapat dipandang dari berbagai aspek, di antaranya 1. Tingkat aliran, 2. Pola drainase, 3. Pola saluran. Yang pertama, tingkat aliran. Terdapat 4 order. Order pertama, aluran sungai yang paling kecil. Order kedua, hanya memiliki cabang sungai dari order pertama sebagai cabang sungainya. Order ketiga, memiliki cabang-cabang sungai dari order pertama atau order kedua. Order keempat, aliran atau sungai utama memiliki cabang dari order 1, 2, dan 3. Sedangkan Sungai Kapuas termasuk ke dalam order keempat, karena sebagai aliran sungai utama. Cabang dari Sungai Kapuas salah satunya adalah Sungai Landak. Yang kedua, pola drainase. Dikenal ada 7 pola aliran sungai, di antaranya 1. Pola drainase dendritik, 2. Pola drainase radial, 3. Pola drainase rectangular, 4. Pola drainase trellis, 5. Pola drainase sentripetal, 6. Pola drainase annular, 7. Pola drainase paralel. Dan yang terakhir, pola saluran. Ada 4 tipe utama. 1. Saluran lurus, 2. Saluran berkelok, 3. Saluran bersirat, 4. Saluran berkepang. Untuk Sungai Kapuas sendiri memiliki pola saluran berkelok atau meandering channel. Biasanya, para ahli menggunakan rasio kelengkungan untuk menentukan apakah suatu saluran lurus atau berkelok. Rasio kelengkungan adalah jarak antara 2 titik pada aliran air diukur sepanjang saluran dibagi dengan jumlah lurus antara kedua titik tersebut. Jika rasio kelengkungannya kurang sama dengan 1,5, saluran sungai dianggap sebagai saluran berkelok. Aliran air umumnya mengerosi sebagian luar tebing, di mana kecepatan aliran maksimum dan mengendapkan muatannya di bagian dalam di mana kecepatannya menurun. Dan manfaat Sungai Kapuas untuk masyarakat sekitar diantaranya air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci pakaian, mandi, mencuci piring, dan sebagainya. Kemudian sebagai jalur transportasi air dan sebagai objek wisata yang indah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.